Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Seperti biasa, Mbak Kending selalu mengajak konten itu lebih dari jam 12 malam supaya kita bisa lebih tenang, jadi bisa lebih fokus mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh Mbak Kending Joko Montro. Jadi teman-teman, sudah lama sekali kita tidak menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan ini kebetulan ada saudara kita, Mbak. Beliau ini memang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak banyak, cucu juga banyak. Kemudian untuk bekerja saja sulit, dan yang namanya orang berumah tangga itu pasti berkeinginan untuk membeli tanah, memiliki rumah sendiri, Mbak. Jadi bagaimana Mbak kira-kira caranya yang bisa dilakukan agar orang ini bisa membeli tanah dalam hal keadaan ekonomi saja sulit, dalam arti mencari pekerjaan juga tidak menentu, kadang juga nggak ada hasil, dan kalaupun ada hasil itu cuma cukup untuk makan sehari-hari. Namun sebelum dijawab Mbak, yang baru bergabung jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih nyaman dalam menyimak video dari Mbah Kending Joko Montro. Jadi gimana Mbah langkah yang bisa kita laksanakan untuk membantu teman kita ini? Ya, Gusti Kang Mausudi dawuh, sok sapa wonge bekti sembah marang ingsun. Mula ingsun bakal nuruti apa kang dadi karepira. Dawuh Gusti seperti itu. Artinya barang siapa yang meminta, memohon atau bertakwa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka permintaan hambanya niscaya akan diberikan. Namun ada hamba yang memohon, berdoa berkali-kali, beribu kali, tapi doanya tidak tersampaikan hingga mereka putus asa dan mereka malas untuk berdoa. Iya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam arti untuk menangis, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, karena kita tidak tahu. Kita jangan sombong, kita merasa sudah ahli dalam berdoa, kita sudah benar dalam arti kita berdoa. Yang namanya kita menyambungkan di antara hamba dengan Tuhan, di antara kaulo dan Sang Bendoro, di antaranya manusia dengan Tuhannya, itu banyak hal-hal yang mengganggu, yang menghadang, yang menghalangi, seperti nafsu kita, kefokusan kita, kebersihan hati kita, atau keserakan kita. Jika pada saat kita memohon kepada Tuhan, kita benar-benar pasrah dan marah, kita benar-benar tulus ikhlas bersih diri, dan kita berlaku dan berperilaku yang baik. Sehingga apabila kita berlaku yang melanggar peraturan agama dan peraturan Tuhan, maka permohonan kita niscaya akan diterima. Sehingga ada kisah teman kita yang hari-hari saja makan susah, anaknya banyak, cucunya banyak, hanya kontrak-kontrak sana kemari. Mereka tiap malam hanya bermimpi ingin beli rumah, ingin beli tanah. Namun sepertinya mereka tidak mungkin bisa membeli tanah, tidak mungkin bisa membeli rumah, karena untuk mencapai kehidupan sehari-hari saja sudah susah. Karena kita tahu bahwa kebutuhan per hari itu sangat banyak sekali. Jika kita bekerja dalam satu hari mendapat 100.000, bahkan kita untuk mencukupi keluarga, menyekolahkan anak, kemudian untuk makan per hari, uang 100.000 tidak cukup. Kemudian bagaimana kita akan bisa beli rumah? Padahal rumah harus uang yang besar sekali. Namun kita tidak boleh berkecil hati, karena dunia itu serba mungkin, dan Tuhan itu Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Sehingga apabila kita sungguh-sungguh menangis dalam hati, pagi, siang, sore, malam kita memikirkan salah satu pikiran, kita menginginkan yaitu memiliki rumah.
pagi memikirkan, siang memikirkan, sore memikirkan, malam memikirkan. Setiap detik, setiap langkah, setiap kita bernapas, kita memohon kepada Tuhan. Cita-cita itu harus adreng, cita-cita harus sungguh-sungguh. Sehingga kalau tidak sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan memberi kepada kita. Sehingga pernah kami alami pada saat dulu saya masih bujangan, saya tidak mau bekerja, teman-teman semua bekerja. Terus kemudian saya menikah, punya anak satu, juga nganggur, istri juga nganggur. Kemudian ibu saya marah-marah karena ibu saya suruh saya bekerja seperti halnya teman-teman yang lain. Hingga istri saya disuruh untuk pergi ke Singapura karena tetangganya banyak yang berhasil karena menjadi TKW ke luar negeri. Dan saya tidak suka apabila saya ditinggal istri, kemudian saya dibebani anak. Saya melarang istri tidak boleh bekerja ke luar negeri, sehingga ada perselisihan di antara saya dan ibu saya. Akhirnya perdebatan saya dan ibu saya mengucapkan hanya satu kali saja, Ibu, jangan khawatir, Tuhan Maha Kaya, saya pasti bisa bikin rumah, Bu. Ibu tidak usah khawatir, saya akan bisa membeli rumah, saya akan bisa memiliki rumah, bahkan saya akan melebihi daripada saudara-saudaraku. Saya akan bisa melebihi daripada teman-temanku yang sudah punya rumah. Banyak sekali saudara saya yang sudah punya rumah, banyak sekali teman-teman sebaya saya yang sudah punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Namun saya hanya sebagai pengangguran, namun saya hanya kesana kemari, saya hanya senang ke tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat alam semesta. Saya mendekati Tuhan, saya meminta pada Tuhan bahwa agar ucapan saya yang saya berikan kepada ibu saya, agar Allah akan memberikan, agar Tuhan akan mengabulkan. Sehingga apabila Tuhan ada, mohon permintaan saya ini dikabulkan, agar ibu saya bisa percaya apa yang saya ucapkan. Tapi kita tidak hanya sekedar hanya berucap, kita tidak hanya mengucapkan saja, kita harus bertindak, kita harus berdoa dan berusaha mencari cara-cara yang sesuai dengan bakat kita. Saya tidak senang sejak kecil itu bekerja keras, artinya bekerja memakai okol, memakai otot, bekerja memakai fisik, saya nggak suka. Saya ingin meraih harta, saya ingin mencari uang, tapi dengan akal dan pikiran saya. Saya tidak mau seperti rekan-rekan saya yang tiap hari bersusah payah membanting tulang, toh hasilnya uang hanya cukup dimakan saja. Sehingga seperti menjadi korban-korban, yaitu daripada orang yang bekerja yang tidak dapat hasil. Akhirnya lambat laun saya punya pikiran, punya gagasan, saya ingin yaitu menyembuhkan orang lewat jalur pertabiban atau lewat jalur daripada ramuan. Padahal pada saat itu saya pun juga tidak mengerti tentang pengobatan, tidak mengerti tentang medis, tidak mengerti tentang orang penyakit, tidak mengerti pada fungsi-fungsi guna atau kadar-kadar yang ada di tumbuh-tumbuhan. Sehingga saya hanya ngawut saja, saya hanya beranikan diri, saya berusaha belajar untuk menyembuhkan orang dan cara keyakinan saya, dengan cara ketakwaan saya, dengan cara keprihatinan saya, dengan cara saya belajar sesuai dengan medis, sesuai dengan aturan-aturan dokter, sehingga kalau kita menyembuhkan, kita tidak nyamar nih bahasanya itu, tidak berbahaya gitu loh. Kita harus tahu tensi orang, kerja jantung, kerja liver, kerja ginjal, kemudian bagaimanakah orang kencing manis, orang stroke bagaimana, orang liver bagaimana, indikasinya seperti apa, kita pelajari. Akhirnya lama-lama kita mendapat pengalaman. Setelah saya mencapai kesuksesan, teman-teman yang
masih berawal berbenah-benah rumah, saya hanya tempo 8 bulan, saya sudah bisa beli rumah, saya sudah bisa membangun rumah yang habisnya juga tidak sedikit. Dengan itu Tuhan akan mendengar dengan apa yang kita ucapkan. Berkali-kali saya punya masalah besar, tapi Tuhan selalu turun tangan kepada kesusahan saya. Saya tidak punya rumah, saya meminta pada Tuhan. Ternyata saya juga dikabulkan dengan jalan bekerja sebagai tabib. Kemudian saya juga punya masalah, saya punya anak buah yang akan menikah. Kemudian saya pinjamkan uang di bank agar anak buah saya bisa bekerja, bisa menikah. Namun ternyata anak buah kita sembrono, akhirnya modal dari bank itu hancur berantakan, dan akhirnya kita bersusah payah untuk melunasi bank. Kita mempunyai tanggungan bank sekitar 361 juta. Akhirnya saya hanya memohon pada Tuhan, ya Tuhan, tolong lunasi utang saya ini. Yang ternyata ada, yaitu kemurahan daripada Tuhan. Ternyata utang 361 juta, saya hanya membayar 25 juta sertifikat diberikan pada saya. Sehingga sangat aneh sekali. Kenapa saya memiliki utang 361 juta, tapi ternyata saya hanya membayar yaitu 25 juta karena kita mendapatkan keringanan yang tidak wajar. Sehingga dengan kejadian yang tidak wajar tersebut, kita selalu percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sebenarnya menyayangi kita, mengawasi kita, selalu memberikan sesuatu rezeki pada kita, memberikan keunggulan pada kita, asalkan kita dengan sungguh-sungguh, asalkan kita yakin bahwa Tuhan itu sebenarnya berada di sekitar kita, Tuhan berada di dalam tubuh kita, Tuhan berada di dalam semesta, Tuhan berada di mana-mana. Maka bisa dibuktikan atau bisa disaksikan bahwa setiap permintaan orang, Tuhan akan turun tangan. Jika ucapan kita seperti ini jarang-jarang orang percaya, karena mempercayai Tuhan itu sulit, karena Tuhan itu tidak dapat kita lihat, Tuhan tidak dapat kita raba. Dengan itu kita berdasarkan keyakinanlah agar kita bisa mencapai pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam permohonan kita agar tercapai, kita selalu yaitu menanamkan rasa pangrasa yang ada di dalam jantung kita bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan selalu dan selalu memberikan kemurahan kepada kita. Apa yang kita minta, Tuhan akan mengabulkan. Sehingga dengan itu orang jarang-jarang sekali bisa mengucapkan bahwa mereka percaya Tuhan ada, mereka juga melaksanakan ibadah, namun mendekatkan diri pada Sang Pencipta, mereka juga kesusahan sekali. Maka ada pertanyaan, bagaimanakah caranya agar kita yang tidak mampu untuk membelikan rumah, tapi kita di akhir zaman akan bisa membeli rumah dan tanah. Yaitu rumusnya, pada waktu siang, pagi, sore, malam, kita selalu membayangkan, kita selalu menghalusinasi, kita membayangkan kita dipastikan bisa membelikan rumah. Bagaimana caranya kita bisa beli rumah pada kita juga tidak bekerja, kita juga nganggur, kita juga menjadi orang miskin, kita tidak punya apapun. Namun kita ingat bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang dahsyat kepada kita. Tuhan akan punya kuasa, Tuhan akan tidak pilih kepada siapapun atau tidak pilih kepada umatnya. Kadang-kadang manusia diberikan keunggulan, diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Banyak sekali para aktor film, banyak sekali para artis,
banyak sekali para pengamen yang menjadi jutawan, banyak sekali orang-orang yang pedagang rosok atau orang yang luru rosok menjadi jutawan. Banyak sekali orang-orang praktisi yang menjadi jutawan. Banyak sekali orang pertanian, harus orang petani yang menjadi kaya raya. Banyak sekali orang yang berkebun menjadi kaya raya. Banyak sekali orang bisnis yang berkaya raya. Banyak sekali orang-orang yang berusaha menjadi kaya raya dadakan karena mereka diangkat derajatnya oleh Tuhan. Maka dari itu, caranya kita harus memfokuskan jalan pikiran pagi, siang, sore, malam. Dalam kita bernapas, kita menarik napas, kita mengeluarkan napas, kita menyebut asma Tuhan, dan kita selalu mengagungkan nama Tuhan, dan kita selalu memohon, kita meminta agar cita-cita kita ingin beli rumah, mohon Tuhan akan mengabulkan. Amin. Itu caranya. Ya. Saya ulang lagi, caranya hanya gampang. Pada waktu malam, yang lain pada tidur, kita jangan tidur. Ya. Yang lain pada berpesta pora, maka kita berdoa atau mengheningkan cipta. Yang lainnya berpesta pora, yang lainnya bersukaria, kita harus menyibukkan diri, kita ke alam semesta, kita bisa mengagumkan hasil cipta karya Tuhan seperti gunung, samudra, dan sebagainya. Kita pergi ke tempat yang nyaman, yang jauh daripada orang. Karena kalau kita nanti pergi yaitu ke tempat alam semesta, kita tidak ada yang mengganggu, dan kita akan lebih fokus, kita akan lebih hening untuk menghadapi atau untuk menghamba atau untuk berdoa atau untuk mohon kepada Tuhan Sang Maha Esa atau Sang Maha Pencipta. Sehingga tidak hanya kita melibatkan berdoa saja, kita harus berusaha secara akal, kita berusaha mencari pekerjaan, mencari kiat-kiat agar pekerjaan yang lalu jangan selalu kita harapkan. Misalkan kita sudah memiliki pekerjaan jiwa petani atau kita sudah menjadi orang pedagang, maka kita harus mencari cara lain agar hasilnya tidak hanya satu bidang, hasilnya berbagai channel, berbagai usaha. Sehingga dengan cara-cara seperti itu, maka insya Allah Tuhan akan mengangkat derajat kita. Saya ulang lagi, apabila Anda merupakan orang yang ingin bercita-cita, ingin membeli rumah, membeli tanah, namun Anda seketika itu, pada saat itu Anda sebagai pengangguran, Anda kena PHK, Anda tidak punya uang, Anda bernasib sial, sandarkan pasrah sumarah kepada Tuhan. Setelah pasrah sumarah, kita jalani dengan ibadah yang kelas tinggi, bertakwa kelas tinggi, tirakat yang kelas tinggi. Kita sering-seringlah untuk yaitu memfokuskan, sering-seringlah untuk berhubungan kobuminallah dan kobuminanas, sering-seringlah dengan kata Jawa yaitu nyembungi rasa marang Gusti Kang Makuwasa, yaiku ing papan-papan piranti ingkang sepi, tegese papan-papan sing adoh marang panggudo pangerencana. Sehingga kalau kita memohon pada Tuhan dengan hening, dengan fokus, maka kita akan mendapatkan kekuatan doa kita, maka doa kita akan didengar oleh Tuhan, dan beberapa tahun kemudian kita pasti ada perubahan-perubahan yang sangat menggembirakan, seperti itu, Mbak. Memang seperti tidak masuk akal seperti yang diceritakan oleh Mbah Kendil, bahwasanya pada waktu itu kan Mbah Kendil tidak memiliki pekerjaan yang tetap lagi. Tapi Mbah Kendil alhamdulillah juga bisa membangun rumah, bisa beli tanah, sehingga sekarang bisa mengayomi anak-anaknya. Mungkin ada ritual atau ada kiat-kiat Mbak yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan rezeki yang tak terduga itu, Mbak. Caranya juga tidak sulit.
hidup kita harus tidak sama dengan saudara-saudara kita. Karena hal yang tidak sama itulah yang nanti kita akan mendapatkan berkah. Misal, kalau orang-orang makan kita berpuasa, orang-orang tidur kita melek, orang-orang pada di pasar-pasar atau di toko-toko atau di tempat keramaian, kita di gunung-gunung, di samudra, di hutan. Kemudian tidurnya pun kita juga tidak sama. Kita tidur yaitu dengan cara topo sudro, artinya orang-orang tidur di atas kasur, kita tidur di depan pintu, atau kita tidur di halaman rumah, atau kita tidur di tempat-tempat ibadah dan sebagainya, sehingga kita harus tidak sama. Karena dengan hal tidak sama itulah Tuhan akan bisa melihat dengan keluhan-keluhan kita seperti itu. Terus kemudian ini Mbak, kalau misalkan sudah berkeluarga, kita memiliki istri, kemudian memiliki anak, memiliki cucu yang mungkin tidak bisa kita bawa ketika kita menjalankan topo sudro itu Mbak. Itu gimana Mbak, agar kita bisa mendapatkan rezeki? Apakah hanya kepala keluarganya sebagai perwakilan atau istrinya harus ikut, anak-anaknya harus ikut, itu gimana Mbak? Sebaiknya di dalam berumah tangga, kalau anak tidak dilibatkan untuk bertapa, untuk bertirakat, atau untuk berdoa. Tapi apabila di dalam satu keluarga itu sepakat, misalkan sama-sama memohon, sama-sama menderita, sama-sama topo sudro, sama-sama topo rogo, itu juga lebih baik karena ada motivasi, ada dukungan, sehingga yang satu itu bertirakat, yang satunya harus bertirakat, sehingga apabila di suatu saat nanti mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, maka yang menikmati tidak hanya kepala rumah tangga saja, tapi dalam suatu atau seluruh keluarganya. Tapi untuk memohon kepada Tuhan tidak harus satu keluarga, sebenarnya cukup dari kepala keluarga juga cukup. Tapi apabila sang istri, sang anak membantu dengan permintaan, permohonan, ketakwaan bersama-sama secara jamaah, itu juga semakin baik. Tapi apabila melaksanakan untuk sembung rasa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebaiknya harus sendirian di tempat-tempat di alam semesta, di tempat-tempat yang sepi, agar kita bisa fokus, agar kita punya spot, agar kita punya kekuatan atau kepercayaan yang lebih andal sekali. Ya kita pasrah saja. Diberi alhamdulillah, tidak ya tidak apa-apa, berhasil alhamdulillah, tidak berhasil juga tidak apa-apa. Yang penting diniati dengan baik, pasti ada untungnya. Kalau tidak untung di dunia, pasti di alam akhir nanti untung, sehingga orang mendekatkan diri itu tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Jadi misalkan belum berhasil dalam waktu setahun, kita terus mencoba dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan lagi. Dan tidak mungkin, Tuhan itu maha mendengar dan Tuhan maha tahu. Tuhan pasti akan melihat kita, Tuhan pasti mendengar doa kita asalkan sungguh-sungguh. Dan janji Tuhan, sok sopo wonge bakal ngibadah marang ingsun, sok sopo wonge bakal ngabekti marang ingsun, ingsun bakal maring opo sing sira jaluk. Rasanya kan ngono. Ya, kita harus percaya itu. Sopo wae sing kepengin nyuwun marang sing kuwasa kudu dinunggu krana yaiku prihatin ingkang gedhe. Jadi orang yang mohon pada Tuhan tidak hanya ambleng-ambleng, harus benar-benar 100% bleng gitu, tadi tidak gemen-gemen gitu loh. Jadi kalau nanti benar-benar pasrah dan sumarah, maka saya yakin suatu zaman nanti pasti ada jawaban. Karena Tuhan itu bisa melihat di gugusan antariksa. Jadi Tuhan itu mempunyai maha tahu. Sehingga jangankan kita, hewan pun yang kecil seperti semut, tengu diberi makan, diberi kehidupan, diberi nyawa, sehingga apa susahnya Tuhan untuk memberikan rezeki kepada kita, apa susahnya Tuhan untuk mengangkat derajat kita, apa susahnya Tuhan memberikan yaitu doa-doa kita dikabulkan, misal kita hanya rumah saja, saya yakin Tuhan tidak akan keberatan. Itu teman-teman, jadi sudah dijawab dengan jelas oleh Mbak Kendri Jopo Montro bahwasanya pertanyaan dari salah satu teman kita sebut saja saudara kita, itu memang sulit
ketika kita sudah memiliki anak yang banyak, cucu yang banyak, kita memiliki tanggungan istri, keadaan pekerjaan tidak menentu, kadang mendapatkan hasil, kadang tidak. Membeli tanah itu seperti halnya mustahil. Tapi teman-teman, Mbak Kendil sudah menjelaskan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah. Kita yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan, memberikan mukjizatnya melalui jalur-jalur yang seperti tidak masuk akal, Mangge. Ya, saya berkali-kali dimintai tolong, berkali-kali yaitu dimintai bantuan. Iya. Agar orang-orang atau teman-teman kita yang susah untuk mencari rumah, untuk membeli rumah, akhirnya mereka-mereka yang curhat kepada saya, yang konsultasi kepada saya, akhirnya mereka-mereka juga sukses bisa membeli rumah walaupun bertahun-tahun. Tapi di akhir zaman atau titik permasalahannya akan selesai juga. Kita tahu bahwa teman-teman kita yang ada di sini saja kan juga ada yang tidak punya rumah, akhirnya punya rumah, yang tidak punya tanah, akhirnya punya tanah, yang tidak punya pekerjaan, akhirnya punya pekerjaan, yang dulunya mereka kerja susah, akhirnya kerjanya semakin meningkat dan ekonominya lancar. Itu kan banyak sekali. Saya hanya berkali-kali setiap memberikan ceramah atau memberikan tutur atau memberikan amaran, hanya saya perintahkan untuk mendekatkan diri Tuhan dan hidupnya harus kebalikan. Artinya kebalikan, kalau orang-orang senang kita susah, kalau orang-orang tidur kita melek, orang-orang makan kita berpuasa. Seperti itu saja, Mbak. Tidak aneh-aneh. Ya, terus kemudian untuk waktunya berapa lama, Mbak? Waktunya tidak terbatas, selama belum ada hasil selalu dan terus menerus untuk memohon. Karena kita memohon pada Tuhan itu tidak boleh dihitung-hitung, tidak boleh ditekan-tekan, tidak boleh diharap-harapkan. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi pengalaman-pengalaman dari Mbah Kendil Jopo Montoro yang akan kita bedah, yang akan kita tuangkan di channel ini. Mbah Kendil mungkin ada tambahan lain, Mbah? Ya, yang jelas selama saya hidup ini, saya selalu mencari sesuatu yang aneh. Jadi kehidupan saya balikannya orang-orang. Kalau orang-orang pada malam hari ini hampir jam 3, orang-orang pada tidur, saya melek. Kalau orang-orang makan, saya berpuasa. Kalau orang-orang di mall, orang-orang di pasar, orang-orang di toko-toko, saya di tengah hutan, saya di gunung, di tempat keramat, atau di musola, di masjid, atau di tempat-tempat yang lain yang berkaitan dengan ketuhanan. Sehingga kebalikan itulah yang nanti akan berbuah kenikmatan, saudara. Ya teman-teman, cukup sekian video kami pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur merayu, amin, 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 amin.